begitu ya. Tapi kalau bangunan ini berada di tengah hutan rimba atau juga di pinggir jurang begitu ya, atau bahkan ada yang di tengah makam begitu, siapa yang mau belanja ke sana? Siapa yang akan mau gitu ya ke tengah rimba begitu kan, ada banyak sekali pasar yang ada berada di dekat sekitaran desa itu, atau bahkan itu tadi ada beberapa minimarket yang sudah banyak sekali menjamur begitu ya di desa-desa. Nah ini begitu ya, atau ini hanya sebagai itu tadi yang saya bilang proyek bancaan begitu ya. Atau di sini juga kita ketahui ya, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, para manajer dari KMP ini yang dilatih secara militerisasi. Nah ini juga kan sesuatu yang irasional juga, karena seharusnya manajer ini kan mereka kalaupun diadakan pelatihan atau kursus ini kan berkaitan dengan bagaimana memanage koperasi itu dan memanajerialkan koperasi itu begitu ya. Bukan di sini malah seperti mau masuk ke satu lembaga instansi militer begitu ya. Mereka dilatih, kemudian nah inilah akhirnya kan menelan korban jiwa lagi ya, sebanyak 5 orang ya kan yang meninggal dunia akibat dari latihan dari militerisasi ini. Nah ini kan menelan anggaran, menelan korban jiwa begitu ya. Nah ini suatu program yang saya rasa sebelum saya melihat lebih jauh ya menggunakan kartu tarot, secara nalar saja warga Papat tentunya mampu melihat begitu ya. Ini seperti main-main dagelan, namun di sini kan ini berkaitan dengan nyawa begitu. Belum lagi yang lalu pernah saya bahas, untuk gaji dari para manajer ini saja belum jelas dari mana asal usul dan apakah mereka akan digaji dengan bagaimana begitu ya, belum ada. Jadi seperti suatu kegiatan besar, suatu lembaga besar, tapi ini sepertinya main-main begitu ya. Ya kan, anggaran yang digelontorkan miliaran untuk membangun Kopdes ini begitu ya, tapi ternyata dibangunnya ya asal bangun saja begitu, formalitas saja gitu ya, di hutan, di rimba, di tengah di jurang, di tengah makam begitu. Nah ini yang akan saya lihat, apakah ini akan ada terjadi perubahan yang signifikan, atau ini ada asas manfaatnya bagi rakyat Indonesia di kemudian hari. Apakah benar ini akan membuka lapangan pekerjaan begitu ya bagi rakyat Indonesia? Ini yang akan saya lihat. Seperti biasa, saya akan menshuffle kartu tarot saya, mengambil 3 kartu tarot dan 1 bottom deck card. Dengan pertanyaan adalah, apakah KMP Koperasi Merah Putih ini akan membawa dampak positif dan menguntungkan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Kartu yang pertama adalah Ten of Pentacles. Kartu yang kedua adalah Ten of Cups. Kartu yang ketiga adalah Death. Dan bottom deck card saya adalah King of Swords. Pertanyaannya tadi adalah, apakah KMP itu akan ada manfaat di kemudian hari bagi rakyat Indonesia? Ya, apakah ini juga bisa memperbaiki ekonomi, menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia? Baik, kartu yang pertama adalah Ten of Pentacles. Ini berkaitan dengan, Pentacles ini selalu berkaitan dengan yang namanya finance, keuangan, kesejahteraan. Ten ini mengisyaratkan ada satu program yang memang namanya program itu selalu perfect ya. Warga Papat pasti tahu yang namanya program itu selalu sempurna. Tapi bagaimana ini dijalankan? Nah ini gitu ya. Program ini sempurna, menginginkan terjadi pertumbuhan ekonomi, terjadi kesejahteraan yang meningkat di kemudian hari. Ini programnya. Kemudian jika kita ketahui juga ini memang menggelontorkan anggaran yang fantastis begitu ya untuk membangun satu koperasi ini saja kan anggarannya dari APBN itu miliaran ya. Nah, ini begitu ya. Namun jika kita lihat di sini terjadi suatu hal yang tidak sinkron begitu ya. Jika kita lihat di kartu ini, tujuan dari programnya bagus. Bagus banget. Ini juga kartu yang kedua perfect banget. Jadi gini,
Dua kartu ini 10, 10 ini menunjukkan sempurna, perfect. Jadi kalau tadi 10 of Pentacles, ini 10 of Cup begitu ya. Artinya di sini cup ini piala ini sudah full semua begitu ya. Dalam arti mungkin di sini anggarannya sudah komplit begitu ya. Segala sistemnya juga sudah oke, orang-orang yang akan berkecimpung di sana juga sudah ada begitu ya. Termasuk di sini kan seperti rekrutmen begitu ya kepada para manajer, kan kita ketahui yang kemudian dilakukan pelatihan militerisasi, yang di sini juga saya melihat suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan begitu ya. Seharusnya kan di sini kalaupun ada pelatihan begitu, yaitu sistem manajerial ya, karena di sini mereka adalah calon-calon manajer begitu ya, bukan calon-calon tentara atau calon polisi begitu kan. Nah ini begitu ya, yang sepertinya antara program dengan penjabarannya ini bertolak belakang begitu warga papat. Memang diharapkan di sini suatu pekerjaan yang dilakukan atau ditangani ya dari atas sampai bawah ini, diinginkan orang-orang profesional yang ada di sana, orang-orang yang memang mumpuni ada di sana yang bisa mengerjakan ini. Harapannya seperti itu ya, dari pemimpin kita, dari Presiden Republik Indonesia menginginkan, dan pastinya ini akan berdampak baik harapannya. Ya, bisa diketahui di sini ada keluarga yang bahagia, ada kesejahteraan, bagus sekali. Hanya saja realitanya hari ini kan kalau kita lihat dengan harapan begitu ya, tapi di sini seperti harapan hampa begitu ya, harapan semu begitu ya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi evaluasi atau segera dievaluasi, segera direprogramkan lagi, atau di sini mungkin orang-orangnya jika memang di sini terjadi markup, terjadi manipulatif, terutama kepada yang mendirikan KMP ini yang tidak pada tempatnya begitu ya. Ini seharusnya kan segera dijadikan diperiksa begitu ya, dilakukan penyelidikan begitu ya, karena ini menyalahgunakan anggaran, dan ini kan anggaran APBN ya, dari pajaknya rakyat, uang rakyat, kemudian dikelola dengan sembrono sembarangan seperti ini kan merugikan rakyat. Ya, jika rakyat kali ini atau hari ini bersuara banyak begitu ya tentang KMP ini, sudahlah, mohon maaf di sini menelan korban nyawa, kemudian anggaran yang triliunan, kemudian terjadi penyalahgunaan. Kalau saya lihat di sini, ini yang sangat berbahaya, dan indikasinya tentunya jika ini tidak segera dievaluasi dan diperbaiki begitu ya, tentunya nah ini kartu ketiga ya, kartu death ya. Kartu death ini adalah kartu kematian, kartu yang sepertinya selesai, kartu yang artinya tidak ada lagi kehidupan, kartu yang tidak ada lagi menunjukkan terjadi kalau di sini kan diharapkan untuk menjadi sesuatu yang bertumbuh, berkembang, mensejahterakan, tapi di kartu ketiga ini is dead begitu ya, selesai ya. Artinya programnya bagus, namun dalam pengelolaan dan pelaksanaannya pada akhirnya ini tidak ada artinya. Ini hanya membuang-buang APBN, membuang-buang uang negara begitu ya. Ini sama seperti yang terjadi di program sebelumnya yang pernah saya bahas cukup banyak ya di konten-konten sebelumnya terkait dengan MBG atau BGN ya. Ini serupa ya, karena ini kan berjalan berbarengan ya. MBG kemarin dengan Kopdes ini, KMP ini begitu ya. Sudahlah di sini sudah menelan korban, kemudian juga kenapa sih harus segala sesuatu itu dimiliterisasikan begitu ya. Boleh, tapi di sini yang lebih dipentingkan adalah bagaimana para calon ini mampu memanage ke depan koperasi ini, mengelola koperasi ini. Perlu kita mengetahui, mengenal, tapi di sini harus tepat sasaran. Gitu ya. Nah, kartu death ini jika saya lihat di sini, koperasi merah putih ini tidak akan berjalan karena ini mengisyaratkan sesuatu yang berakhir, sesuatu yang selesai, sesuatu yang fatal, sesuatu yang sia-sia ya.
uang habis saja terbuang, sebenarnya sudah bisa terbaca dari sekarang bahwa dibangunnya saja berapa banyak di sini. Koperasi Merah Putih ini dibangun di pinggir jurang, begitu di tengah kuburan, begitu ya, bahkan di tengah rimba, bahkan di sini ya, bahkan di sini kita ketahui kan ada beberapa tempat yang harus menggusur fasilitas sekolah, fasilitas dari masyarakat umum, ya kan, dan ini menggunakan juga kaki tangan militer begitu ya. Ini begitu ya, sangat tidak etis begitu ya. Seharusnya kan ini untuk rakyat. Mengapa rakyat di sini dalam pembangunan KMP ini harus merugikan rakyat? Ini kan pertanyaannya. Nah, ini begitu ya, saya melihat ini tidak akan lebih dari 1 tahun. Ya, prediksi saya KMP ini hanya akan 1 tahun kemudian hilang begitu saja ditelan angin malam begitu ya. Ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto begitu ya, perlu sangat jeli di sini, atau mungkin para ahlinya, para menterinya begitu ya. Janganlah mohon maaf ya, kalau kita lihat warga Papat ya, hampir setiap hari ini begitu ya tertangkap ini ya para pejabat, para petinggi negara ini sebagai koruptor, dan di sini juga sedang hangat-hangatnya Jampitsus lah dan sebagainya begitu ya. Masyarakat dikagetkan setiap hari, dan ini juga membuat rasa percaya rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia kepada lembaga-lembaga tertinggi di Indonesia begitu ya, para pejabat dari berbagai instansi dan institusi, sehingga rasa percaya itu hilang. Ya, walaupun ya satu sisi masyarakat tentunya bersyukur para koruptor tertangkap, tapi kan akhirnya masyarakat berpikir siapa lagi yang bisa kami percaya, ya kan? Nah, di sini jika kartu ketiga ini adalah kartu kematian, artinya ini adalah suatu pekerjaan, suatu program yang akan sia-sia. Anggaran triliunan itu akan hilang, menguap begitu saja. Inilah yang pernah saya bahas sebelumnya, akan menjadi proyek bancaan. Ya, tanda-tandanya sudah jelas ini adalah proyek bancaan. Dari mana? Dari awal. Tata kelolanya sembrono, sembarangan begitu ya, antara program dengan pelaksanaan ini tidak sinkron, yang harusnya dibangunkan di desa-desa begitu ya, malah dibangun di tempat yang tidak selayaknya. Siapa yang mau belanja di sana? Di sana saja masyarakat sudah bisa melihat, masyarakat sudah bersuara, tapi kenapa pemimpin negeri ini seperti buta dan tuli? Ya, apakah ini memang disengaja? Begitu ya. Karena itu tadi bancaan ya, proyek yang menganggarkan triliunan tapi untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan partai. Ini berbahaya karena kita lihat sendiri realitanya hari ini, siapa pemilik-pemilik dari KMP itu. Ya, jika ditelusuri ya masih orang-orang itu saja, ya kan, masih dari anggota keluarganya lah begitu, sama dengan kasus MBG di BGN kemarin begitu kan. Ini kalau kita lihat skemanya dia lagi begitu, sama di KMP ini pun polanya sama ya. Ini juga termasuk proyek bancaan yang hanya merugikan, yang nanti akan ya hilang begitu saja, seperti kasus-kasus yang lain, seperti program-program yang lain. Dan ini luar biasa, sangat miris sekali ya, jika anggaran sebanyak triliunan, ratusan triliun itu dianggarkan saja untuk membuka lapangan pekerjaan. Atau beginilah ya, mohon maaf Bapak Presiden ya, cash dibagikan sajalah kepada rakyat yang miskin, daripada ini bangun KMP dan sebagainya, tapi ini orang-orang yang rakus semua megang anggaran itu ya. Lebih baik cash saja, bagikan ke rakyat satu persatu di daerah-daerah tertinggal, atau di sini bagaimana caranya membuka lapangan pekerjaan sehingga MBG ini tidak perlu. Karena orang tua dari anak-anak kalau mereka punya pekerjaan yang mapan, tentunya anak-anak ini akan berkecukupan dalam makanannya. Negara tidak perlu untuk membuat dapur lah ya. Akhirnya banyak yang keracunan, bahkan itu tadi ya, menelan korban banyak sekali. Markup di sini, ini kan suatu hal yang konyol terjadi di negeri ini begitu. Ini 2026 tapi tata kelolanya sembrono dan berantakan. Ini juga yang berdampak buruk ya, dari
global ya. Kalau saya lihat di sini ini kan akan menjadi perhatian dari global para investor begitu ya. Nah ini kartu debt ini juga mengisyaratkan bukan hanya untuk internal nasional, tapi saya melihat ada dampaknya di tingkat global, yaitu para investor seperti yang terjadi di BGN kemarin begitu ya, menarik diri begitu ya, karena melihat kocar kacirnya begitu ya, tatanan atau di sini juga sistem ya, kemudian juga dalam keputusan di negeri ini tidak ada yang permanen, bisa berubah kapan saja berdasarkan kepentingan. Ini ya, artinya di sini kembali lagi kartu debt ini, mohon maaf saya melihat ini hanya bertahan setahun, walaupun ini diupayakan perfect sekali, ada evaluasi begitu ya, tapi saya melihat nyatanya ini hanya akan hilang begitu saja, tidak ada memberi manfaat, justru akan semakin menambah ya penderitaan rakyat dan masyarakat, karena APBN yang digelontorkan di sana cukup fantastis. Ya, kemudian bottom deck card-nya adalah King of Swords. Terlihat di sini. Ya, seorang king, raja, pemimpin ya, tertinggi di sini artinya ini presiden. Ya, kemudian jika dilihat di sini ini ada simbol ungu, berarti kan seharusnya pemimpin ini legowo, memiliki ketegasan tentunya, memiliki kebijaksanaan tentunya, juga dalam spiritualnya juga harus mumpuni. Nah, ini ya, kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar merakyat, benar-benar mengerti ya bagaimana penderitaan rakyat, bukan pemimpin yang merah rakyat begitu ya, merakyat bukan yang merah rakyat. Ya, merah rakyat itu tadi pajak ditingkatkan, bangun seolah-olah segala sesuatunya ini untuk rakyat ya, tapi nyatanya hanya merah rakyat, pajak ditingkatkan, pekerjaan tidak dibuka lapangan pekerjaan, kamu ini bagaimana? Ya, harusnya di sini pemimpin yang diinginkan oleh rakyat yang akan bisa membuat sejahtera siapapun begitu ya, siapapun pemimpinnya hari ini dan nanti begitu ya, harus benar-benar pemimpin yang merakyat, pemimpin yang mengerti bagaimana tata kelola ya, pemimpin yang tidak main-main, pemimpin yang bukan hanya memikirkan gerbongnya begitu ya, kepentingan pribadinya, partainya begitu ya. Ini harus orang yang benar-benar memikirkan nasib rakyatnya. Ini yang nanti akan menjadikan segala sesuatunya ini bisa berjalan dengan baik di negeri ini ya, atau diharapkan saat ini ya. Presiden Republik Indonesia, Bapak sering-seringlah turun. Jangan ketika turun bawa konvoi begitu atau woro-woro dulu begitu. Tentunya akan dipersiapkan seperti Bapak mungkin meresmikan dari KMP begitu ya, tampak sempurna begitu ya, koperasinya diisi begitu. Tapi Bapak meninggalkan dari tempat peresmian itu, besoknya sudah tidak buka, kemudian toko juga sudah kosong begitu ya, barang-barang juga sudah ditarik mungkin dari yang meminjamkan begitu ya, untuk sementara dipajang di sana. Nah, ini begitu ya, harus benar-benar mengerti begitu, harus benar-benar tahu informasi yang benar-benar tentang rakyat Indonesia, bukan informasi yang itu tadi, informan dari kanan kiri yang ABS, asal Bapak senang. Ini yang saya lihat yang mohon maaf ya, tidak ada manusia yang sempurna, tapi ini merupakan suatu kelalaian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo terkait beliaunya kurang, mohon maaf ya, kurang bisa merasakan bagaimana penderitaan rakyat hari ini begitu ya, kurang mungkin dalam empati, kurang melihat gitu ya, lebih jeli begitu ya, atau mungkin karena beliaunya juga lahir sudah dari keluarga yang mampu dan mapan sehingga tidak mengetahui bagaimana kehidupan rakyat Indonesia hari ini begitu ya. Nah, baik warga Papat, demikian prediksi mata batin saya terkait koperasi merah putih. Apakah ini akan membawa manfaat, azas manfaat bagi masyarakat Indonesia ke depannya nanti? Jawabannya adalah tidak. Dan saya melihat dengan mata batin saya, paling lama ini bertahan hanya 1 tahun.